Assalamualaikum, selamat sore. Ini aku habis pulang dari sawah bantuin Pak suami ya. Habis bantuin bawa pulang apa itu namanya kayu bakar ya. Terus kok tiba-tiba pengen banget makan mie instan ya. Karena aku tuh hampir berapa ya, 4 bulan atau 5 bulan ya nggak makan mie instan, pengen banget ya. Dan aku tadi minta izin sama suami, katanya boleh, asalkan nggak tiap hari itu boleh, nggak apa-apa. Jadi sekarang aku mau makan mie instan ya, karena ya Allah bayangin tuh kayaknya enak banget ya, badan capek, dingin-dingin gitu ya. Makan mie instan tuh enak ya. Jadi yuk kita bikin mie instan ya, sekali-kali nggak apa-apa. Nih di sini tuh banyak banget mie instan. Kita bikin satu saja. Ya aku udah ngerebus air. Ini ya mie instannya mau tak tambahin telur sama terong. Kita masukkan terongnya dulu. Bismillah. Terus juga tak tambahin 1 butir telur. Juga mau tak tambahin cabai ya, nih cabai rawit. Lama nggak makan mie ya, kok kangen banget gitu. Masukkan. Bismillah. Punyanya terong ya, masak terong. Terong di sini murah banget ya. Kemarin kita tuh setor ke pengepul itu cuma dapat 2.500 per kilonya teman-teman. Kemarin kita panen dapat sekitar 58 kilo. Ya berapapun ya, alhamdulillah aku tuh udah bersyukur ya, daripada tanah nganggur gitu ya. Punya tanah sendiri, kalau nggak dimanfaatin ya sayang. Kalau mau jual terong yang mahal itu ya dijual ecer gitu ya. Tapi kalau disetor pengepul ya kayak gitu. Karena pengepul itu kan berapapun dia tuh nerima ya. Itu bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita racik dulu bumbunya ya. Kalau lama nggak makan itu kayaknya enak banget ya. Beda kalau keseringan. Waktu di Singapura tuh aku tuh keseringan makan mie instan. Karena ya mau gimana lagi, emang itu yang apa namanya yang bisa dimakan. Karena kan aku jaga anak, nggak ada waktu untuk masak, nggak dikasih kesempatan gitu, nggak ada yang mau gantiin, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari makan mie instan. Lama banget aku nggak makan semenjak aku diet ya. Terus hari ini bener-bener nggak bisa nahan, kayak ngiler-ngiler gitu loh sampean. Ya udah, diturutin saja. Aku boleh makan mie instan, tapi kata Pak Motar tadi dengan syarat sayurannya mesti ada. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kok rasanya beda ya? Apa namanya? Mungkin kebanyakan sayur ya. Jadi rasa asinnya mie instan yang apa namanya tuh yang khas itu hilang, agak sedikit hilang, agak hambar tuh. Nggak apa-apa, yang penting aku bisa makan mie instan. Masya Allah, enak. Dulu waktu di Singapura ya, kayaknya tuh siang makan telur sama mie, malamnya nasi sama telur gitu. Jarang banget aku makan sayur karena nggak banyak waktu ya, karena jaga anak ya dari pagi sampai malam. Gitu aja masih dikomplain aja dulu tuh. Pokoknya sekarang kalau disuruh ngambil job jaga anak lagi, aku nggak mau. Trauma aku. Kecuali anakku sendiri. Enak banget.
pedes, kepedesan. Ya, pakai cabai rawit. Nggak habis aku. Tadinya pengen banget, ternyata setelah makan gini-gini aja rasanya. Pedes banget. Banyak lalatnya. Aku nggak kuat. Pedes banget. Terus padahal tadi tuh pengen banget, ternyata setelah makan ya gini-gini aja. Makan kue bahagia ya yang dikirim sama Mbak Elin, biar jadi obat pedes. Namanya kue bahagia. Ini makannya udah habis ya, bukan habis sih, nggak kuat, kebanyakan ya. Pada waktu di Singapura tuh ya kadang sekali makan tuh 2 bungkus gitu. Itu dulu waktu aku di Singapura tuh gemuk, bukan gemuk karena apa ya, karena stres ya. Karena stres, karena majikan perempuan aku itu pokoknya Masya Allah tabarakallah banget, bener-bener mengguncang mentalku yang terdalam. Jadi aku tuh gemuk itu karena stres ya, karena makan tuh kayak nggak konsentrasi ya.
orang lagi makan udah diintip ya, benar-benar diintip, benar-benar dipanggil gitu. Jadi makan pun nggak tenang ya, mau ngunyah itu kayak kesusahan gitu. Itu aku pulang di Indonesia itu 3 bulan itu aku masih ada sisa-sisa trauma itu ya. Aku itu jujur ini nggak pernah aku cerita sama siapa ya, aku sampai di terapi juga karena mental aku itu ya agak terguncang gitu ya. Kalau malam tidur itu tiba-tiba kaget tuh, duduk gitu, tiba-tiba kayak orang ketakutan, nggak bisa tenang gitu. Makan pun kayak gimana gitu, sampai aku tuh ngelihat aku tuh kayaknya aneh gitu. Akhirnya di terapi gitu karena trauma ya, trauma terus apa ya, pokoknya mental lah ya, karena kan lama juga. Nggak tahu itu majikanku perempuan itu kan Cina Malaysia itu ya, Cina Malaysia. Kalau yang laki-laki itu campuran bule gitu ya. Jadi kalau bos laki-laki itu alhamdulillahnya tuh ngerti ya, orangnya baik. Tahu sendiri lah orang bule itu orangnya yang penting ya udah kerja ya, kerja udah beres, apalagi jobnya tuh kan anak, yang penting anak udah kenyang, anak sehat, anak udah mandi bersih, nggak belepotan. Udah itu kalau majikan laki-laki. Mau itu aku mau main HP, mau makan, udah nggak pernah orangnya itu ganggu-ganggu, manggil-manggil. Beda kalau perempuan ya, bos perempuan ya, itu udah tahu anaknya 3 ya, aku jaga anak 3, dia tuh maunya rumahnya itu super duper bersih. Aku nggak bisa, nggak sanggup aku. Karena apa, anaknya itu 3 itu bukan usia yang sudah dewasa ya, masih balita semua loh, masih balita, masih mandiin semua itu, masih nyebokin, masih mandiin, masih nyuapin. Mintanya rumah yang bersih, lantai itu udah dipel, terus diambil tisu, itu masih dilap lagi tuh majikanku yang perempuan itu ya. Ya udah aku tuh terus daripada mental aku lebih parah lagi ya, kan aku udah ngerasa aku kan waktu di Singapura tuh pernah sakit-sakitan ya, terus diperiksa sampai NUH itu ya. Aku itu di ronsen, dicek semua, tes darah, nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada sakit apa-apa gitu. Tapi kok aku itu kayak orang kebingungan, kayak orang linglung, kayak orang bingung gitu loh. Terus aku mendiagnosa diriku sendiri ya, karena rumah sakit besar aja tidak menemukan penyakit apapun. Yaitu akhirnya aku pikir, oh ini berarti mentalku nih, aku ketakutan berarti dari diri sendiri, dari sehari-hari ya, karena sering dibentak, sering dikomplain, sering dimarahin gitu ya. Jadinya kayak nggak tenang, malam lagi tidur ya masih dipanggil, masih berisik, masih ini itu. Ya udah itulah terkena mental. Jadi kalau job jaga anak itu seharusnya itu jangan terlalu diforsir pekerjaan rumah ya. Jadi kita tuh mental juga nggak ini, kayak orang baby blues. Aku itu yang ngelahirin siapa, yang baby blues siapa, karena kan dia ngelahirin ya udah ngelahirin aja, habis ngelahirin dia jalan-jalan. 3 hari setelah lahiran dia itu sudah angkat tangan, nggak bantuin ya. Jadi yang jadi emak sambung itu malah aku gitu. Tapi aku dituntut untuk bersihin kamar mandi, saking jengkelnya tuh pernah si bayinya ya, nih si bayi tak bawa ke kamar mandi untuk ngosek WC. Itu sering kejadian seperti itu ya. Jadi ya udah, aku daripada nanti kenapa-napa ya, mentalku terganggu, lebih baik aku mundur ya sebelum lebih parah. Jadi aku pulang pun aku itu dipersulit ya, ditunda-tunda itu hampir setahun ya kalau nggak salah tuh ya. Aku minta pulang, dari izin minta pulang tuh setahun ya, setahun baru bisa pulang ya, setahun apa ya, hampir setahun lah baru bisa terrealisasi pulang gitu. Jadi kalau sekarang banyak yang nanyain, Mbak nggak pengen ke Singapura lagi? Pengen kerja, nggak tahu Singapura, nggak tahu Hongkong, nggak tahu Taiwan, pengen, aku masih pengen. Tetapi apa, suami aku tuh belum memberi izin ya. Terus kalau ke Singapura lagi, aku itu masih ada trauma ya, takut gitu ya, masih ada trauma. Dan kalau misalkan nih ya, misalkan aku ke luar negeri lagi, kalau ngambil job tuh aku jujur gak bisa kalau job jaga anak. Kalau misalkan maksa ya, ini majikan misalkan maksa job jaga anak, aku minta ya job jaga anak ya jaga anak,
tahu aku tuh kerjaan rumah, maksudnya jangan terlalu diforsir, jangan terlalu menuntut lebih. Aku tidak sanggup ya teman-teman. Dan udah ya, kok malah jadi curhat. Dan video yang cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.